Dan saudara, terkait dengan erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat, hingga pagi hari ini tim SAR gabungan terus bergerak untuk melakukan evakuasi terhadap satu korban yang titik keberadaannya ini sudah diketahui, dan sejumlah regu disebar untuk bisa melakukan evakuasi pada hari ini. Menurut keterangan Kasih Operasi SAR Padang, bahwa cuaca dan juga bagaimana aktivitas Gunung Merapi ini masih menjadi kendala karena hingga saat ini masih terjadi letusan. Lebih lengkap terkait dengan erupsi Gunung Merapi, kita akan bahas bersama ahli mitigasi bencana geologi, Bapak Surono. Selamat pagi, Pak Surono. Selamat pagi, Mbak Glani. Selamat pagi Ya, kejadian erupsi Gunung Merapi ini seharusnya menjadi pembelajaran penting karena begitu banyak korban dari erupsi ini. Sebelumnya PVMBG ini menyebut, Pak, Gunung Merapi termasuk salah satu gunung api yang sulit diprediksi gejala letusannya meski sudah dilengkapi peralatan pemantauan gunung yang relatif lengkap. Sebenarnya apa yang membuat Merapi bisa seperti ini? Kalau saya beli judul wawancara kita ini, pelanggaran aturan yang pasti membuat celaka, selamat kebetulan. Ya, begini, tidak hanya Merapi yang sulit diprediksi. Kalau prediksi kapan meletusnya, tanggal berapa, jam berapa, itu memang sulit. Bahkan tidak mungkin bisa dengan ilmu pengetahuan apapun, gitu kan. Tetapi dari pemantauan gunung api itu, seperti kita melihat mendung, bahwa itu adalah tanda-tanda mau hujan. Bahwa terjadi hujan bisa terjadi, tidak juga bisa terjadi, tetapi begitu mendung kita memberi warning, bawalah payung kalau keluar, ya kan? Itu yang terjadi. Jadi Merapi ini sudah status waspada. Kalau nggak salah saya teken itu tahun 2010 ke sini lah. 2015 saya tinggalkan kantor itu masih statusnya waspada dan sampai sekarang statusnya waspada. Dan dalam status waspada itu boleh naik, tapi jangan masuk dalam radius 3 kilometer. Kalau itu tidak ada warning itu, ya status normal, waspada, siaga, awas. Itu bukan untuk meramalkan atau memprediksi kapan letusan gunung api akan terjadi dan berapa intensitas letusannya, bukan untuk itu. Tetapi untuk mengetahui ada suatu tingkat ancaman dan risiko bencananya dan cara mengantisipasinya. Risiko bencananya adalah atau ancaman bahayanya adalah Merapi itu sering meletus. Kapan saja, dari dulu, sekarang, dan yang akan datang akan meletus terus. Nah, cara antisipasinya ya jangan masuk dalam radius 3 kilometer. Di luar itu ya aman-aman saja gitu loh. Di kaki itu aman-aman, kaki Merapi aman-aman saja. Pertanyaan apakah harus diungsikan masyarakat di sekitar Merapi? Ya tidak perlu, wong materialnya hanya jatuh dalam radius 3 kilometer maksimum gitu. 3 kilometer adalah tawaran Merapi dalam kondisi worst scenario gitu, Mbak Glenis. Ya kan, yang diterjemahkan tawar maunya Merapi itu seperti ini. Diterjemahkan secara ilmiah, ini loh radiusnya bahayanya seperti ini. Boleh naik, tapi jangan masuk radius 3 kilometer gitu loh. Kalau masuk di sana, artinya kan melanggar aturan tuh. Ya selamat tidak ditanggung. Selamat itu kebetulan, celaka itu adalah bisa suatu kepastian. Ya kan? Salah kita semua kalau melanggar suatu aturan yang sudah disepakati, apalagi aturan alam, itu tidak bisa kita dilanggar. Aturan itu untuk ditepati kok, bukan untuk dilanggar, dan aturan itu bukan untuk mempersulit, tetapi untuk mempermudah dan untuk hidup harmoni aturan itu. Entah itu sesama manusia atau manusia dengan alamnya. Gitu, Mbak Glenis. Oke, jadi memang sebenarnya untuk status dari Gunung Merapi ini sudah lama, kurang lebih 2011 dengan status waspada. Cukup lama, tidak ada pembaharuan, mungkin itu juga membuat akhirnya masyarakat seolah abai, Pak, untuk akhirnya melakukan pendakian, dan kemarin ini beberapa hari lalu terjadi erupsi dan akhirnya memakan korban. Lantas bagaimana cara terbaik untuk memberikan pemahaman, peringatan kepada para pendaki ataupun juga warga sekitar? Mbak Glenis, pertama harus kita catat bahwa bencana terjadi pada saat kita lengah.
atau kita tidak ngakur antara rasio kita dengan hati kita. Antara keinginan itu memaksa rasio kita itu tertimpa gitu loh. Sehingga apa yang terjadi adalah kecelakaan. Rasio kita adalah melihat ada aturan. Ya kan? Hati kita adalah keinginan, walaupun itu sudah tahu bahwa itu melanggar. Aturan apapun, alam maupun negara ini, kalau dilanggar, itu ibarat menebar angin. Badai yang akan kita tunai gitu loh. Apa yang harus kita lakukan? Warning itu sebetulnya ada di setiap Pemda. Ada laporan mingguan dan sebagainya yang dari pos pengamatan bulanan. Di situ ada, kalau ada ancaman, seorang ahli untuk mengatakan bagaimana mengantisipasinya. Ancamannya adalah setiap saat letusan yang kapan saja bisa terjadi. Oleh karena itu, boleh masuk, boleh naik, tapi jangan masuk radius 3 kilo loh. Dan itu seharusnya dipegang juga oleh ya yang memberi izin masuk pendakian. Sebagai contoh misalnya, ada Bromo Tengger Semeru, di sana ada pos jaga di Semeru. Mereka tahu dalam kondisi Semeru itu seperti apa. Setiap pendaki itu kasih tahu, oke, you mendaki, tapi begini, ada constraint, ada suatu batasan. Demokrasi juga suatu aturan yang harus kita tepati, bukan seenaknya. Demikian juga alam yang demokratis itu, alam yang jujur itu, dia juga minta, ibarat Merapi itu adalah yang lahir lebih dulu dari kita hanya tamunya, kita yang harus memberi hormat dulu, respect dulu kepada yang punya rumah, agar kita juga menjadi tamu terhormat. Kita misalnya akan ke Marapi, sendaknya, apalagi para pencinta alam nih, kan harus tahu alam itu bagaimana di sana. Agar persiapan saya secara fisik lengkap, misalnya ingin baju hangat, ya kan, pendakian yang terjal mungkin pakai sepatu yang memadai, ya kan, terus kemudian kalau tenda seperti apa, dan bagaimana ancaman di sana yang harus kita ikuti. Yo pasti ada lah di Google itu, Profesor Google itu segala macamnya ada di sana. Kalau Mbak Glenis itu mau ke luar negeri misalnya ke daerah mana, oh ini cuacanya seperti apa? Oh dingin, ya nggak mungkin saya pakai baju tipis. Saya bawa jaket, bawa sal untuk menutup leher dan sebagainya. Persiapan fisik ada, tapi tidak lengkap andaikan tidak ada persiapan ini dan itu. Ya kan, hati. Bahwa ini bukan jalan-jalan biasa naik gunung itu. Ya kan? Jalan-jalan yang tidak seperti sore-sore ya kan begadang di mall. Dia harus punya persyaratan dan dia harus mengikuti aturan alam. Gitu loh. Itu yang paling penting gitu kan. Jangan mengalahkan keinginan dengan rasio gitu. Ya, Pak, ternyata BKSDA ini sempat memberikan rekomendasi update, maksud kami PVMBG sempat memberikan update bagaimana kondisi Gunung Merapi kurang lebih di tanggal 1 Desember untuk adanya larangan untuk pendakian. Nah, kalau untuk kejadian seperti ini Pak, siapa pihak yang harus bertanggung jawab? Saya tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Saya sedang berduka dengan para pendaki, para pencinta alam yang meninggal dunia. Tapi beginilah, bencana itu tanggung jawab bersama, Mbak. Ahli vulkanologi itu memberikan rekomendasi, ya kan, aturan yang harus dilakukan, ya kan. Nah, yang punya masyarakat itu pemerintah daerah, Mbak. Dan pengelola wisata itu yang bersinggung langsung dengan subjeknya. Subjeknya apa sih bencana? Itu masyarakat dan apa yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Dan dia harus bertanggung jawab tentang itu. Ahlinya bertanggung jawab kepada bagaimana status gunung api. Ya kan? Saya dulu sebagai PNS, saya dibayar negara dari uang rakyat. Saya bertanggung jawab pada rakyat. Pada rakyat yang menggaji saya. Saya beri mereka rekomendasi yang sebaik-baiknya. Ya kan? Kalau misalnya ya kan teman-teman di vulkanologi misalnya tidak memperbolehkan naik atau larangan naik, ya diikuti apa sih, ya kan? Kalau misalnya radiusnya 3 km, itu memang dulu saya teken itu tidak boleh masuk 3 km. Saya tidak tahu yang para korban ini berada di radius berapa mereka.
Kalau di luar radius 3 kilometer seharusnya tidak terjadi gitu loh. Hmm. Seharusnya gitu kan. Ya kan? Itu yang terjadi. Dan bisa terjadi Marapi itu terjadi awan panas. Awan panas itu bisa 800 derajat Celcius, Mbak. Misalnya kita tidak langsung kena awan panas itu, hanya dia lewat tidak jauh dari kita, itu uap panasnya itu bisa lebih dari 200 derajat, 100 derajat. Itu air mendidih, Mbak. Lebih dari itu bisa terjadi tubuh kita tiba-tiba kering, yang dimana tubuh kita adalah 2/3 air. Ya tidak selamat kita. Oleh karena itu, risiko terburuk dari Marapi saat itu kita kurung, janganlah masuk radius 3 kilometer. Kalau memang sekarang adik-adik saya di vulkanologi sampai memberikan larangan, ya sudah memang harus dituruti. Mau tidak mau. Lu kita cuma tamu. Tamunya Marapi, tamunya alam secara keseluruhan. Ya kita harus taat kepada tamu yang akan menerima kita. Kita harus hormat kepada punya rumah kalau kita ingin menjadi tamu yang terhormat. Kan ada saya datang di rumah Mbak Glanis diterima dengan baik, kan saya tidak bisa saya nanya masuk kamar pribadi Mbak Glanis, bahkan saya mau ke toilet aja minta izin gitu. Ya. Ada batasannya itu. Jangan memaksakan kehendak kita terhadap kehendak alam. Ya kan? Oke. Aturan itu untuk dipatuhi, bukan untuk dirancang, untuk dilanggar. Ya kan? Kalau kita memaksakan kehendak kita kepada kehendak alam, ya kan? Celaka sudah pasti, selamat kebetulan. Kalau kita melanggar aturan apapun, aturan alam, aturan negara, kita sedang menunai angin, badailah yang akan kita, menyebar angin, badailah yang akan kita tunai nanti. Jadi mohon, aturan itu untuk ditepati dan dihormati, bukan untuk dilanggar. Tidak terhormat kok melanggar aturan itu. Ya. Apalagi untuk kepentingan sendiri atau kelompok, itu nggak baik lah itu kan. Pak Surono, ini kita tahu bahwa aktivitas mendaki gunung ini banyak disukai oleh masyarakat begitu ya, anak muda, kegiatan kampus begitu banyak mengajak atau terjadi atau dilakukan untuk pendakian gunung. Kalau berdasarkan pos pemantauan kan kalau aktivitas Gunung Merapi kita bisa memantau melalui sebuah alat, Pak ya, seismograf, bagaimana aktivitas erupsi ataupun letusan gempa yang dihasilkan. Tapi kalau untuk seorang pendaki yang awam, apakah sebenarnya kita bisa melihat, menandai bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan alam, dengan gunung yang kita daki, sehingga itu menjadi warning untuk kita lebih baik kita turun dan lain-lainnya. Jadi pengetahuan tentang alam ini bagaimana, Pak? Tidak semua bisa kita awam itu ya, yang bisa memantau, ya kan, bisa mengikuti. Memang dulu saya mudahkan, bisa saya ganti frekuensinya. Orang tidak bisa masuk frekuensi itu. Tetapi daerah-daerah tertentu seperti Merapi di Jawa Tengah, DIY, kemudian Semeru yang banyak aktivitas mengambil pasir, itu monitor kita itu bisa mereka dengarkan melalui walkie-talkie atau handy-talkie. Manakala ada letusan, karena banyak orang cari rumput di daerah bahaya, orang nyari pasir di daerah bahaya, itu mereka bisa cepat-cepat menyingkir. Tetapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Dan kita juga khawatir kalau bisa dipantau dengan handy-talkie, mereka bisa ganggu juga. Kalau yang tidak dewasa gitu kan, mereka ganggu. Kita yang akan menjadi masalah gitu loh. Kan? Untuk Merapi, untuk Semeru, masyarakat sudah tahu kita sediakan itu dan mereka secara dewasa tidak mengganggu. Tetapi kalau tidak tahu, rekomendasi itu ada di pemerintah daerah. Rekomendasi ada di pengelola wisata, ya kan? Yang setiap saat masyarakat bisa melihat. Tetapi ya kan, kita punya gunung api yang terbanyak di dunia, 127. Seharusnya kita menjadi center of excellence. Bagaimana pemuda-pemuda pencinta alam itu bisa hidup harmoni dengan gunung apinya. Setiap tanggal 17 dulu saya selalu repot, Pak. Karena banyaknya anak-anak bangsa yang nasionalismenya tinggi, mereka ingin bersyukur menerapkan renungan suci di puncak-puncak gunung api. Kita batasi,
Misalnya pengelolanya itu hanya 10, yang masuk 200. Saya tanya, apakah sampean bisa mengendalikan satu orang 20 pendaki? Hmm. Kalau terjadi chaos, tolong, ini bukan jalan-jalan biasa, dan Anda harus bertanggung jawab karena Anda memberi izin. Izin kan sama dengan tanggung jawab, Pak. Ya kan? Izin adalah suatu tiket tanggung jawab bagi pemberi dan penerima gitu loh. Ya kan? Mhm. Jadi itu yang harus dipahami bersama. Ya kan? Pemuda, saya salut banyak pemuda-pemuda kita yang adventure, itulah muda, penuh tantangan, bukan apa duduk di kursi empuk gitu kan. Tetapi dia perlu tantangan, ya kan? Perlu penaklukan-penaklukan ya kan? Dengan segala macam resikonya benar. Tetapi sekali lagi, ya kan? Alam itu jujur, alam itu punya rumus tersendiri yang harus kita pahami. Lalu pahamnya gimana? Dulu kan susah. Lu itu ada rekomendasi, kau tinggal baca kok. Hmm. Pak ya mudah gitu. Nggak usah gempanya berapa, deformasinya berapa milimeter, arahnya kemana, letusannya. Wis toh, dalam. Kalau nggak boleh masuk radius 3 kilometer ya sudah. Seperti saya, nggak datang tempat saya. Ya masuk kamar saya nggak boleh lah. Kan? Privasi saya itu. Kan sama dengan itu. Semudah itu kita menghormati dan menjalankan aturan. Mhm. Itu. Ya, setidaknya alam itu juga punya aturan, punya bahasa yang perlu kita pahami dan kita hormati. Seperti meminjam kata Bapak, kalau kita melanggar ya kita tidak selamat, kalaupun selamat itu kebetulan. Eh, kita juga akan memahami lebih lanjut Pak, bagaimana mitigasi atau hal-hal apa yang kita perlu pahami untuk mencintai kegiatan mendaki gunung ini, supaya kita juga bisa aman dan juga tidak membahayakan para pendaki yang lainnya.